Shalom, saudara-saudara, puji Tuhan. Kita bertemu lagi di dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Mari saudara kita gunakan kesempatan pada pagi hari ini untuk kita bersama-sama menikmati kebenaran firman Allah. Ya, haleluya. Tapi mari sebelumnya kita akan berdoa lebih dulu. Bapa yang di surga, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan izinkan hari ini kembali kami dapat beribadah, kami dapat mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang menolong kami, memampukan kami untuk kami dapat mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Siap kami mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara, sekali lagi saya ucapkan selamat pagi dan salam sejahtera di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Nah, di dalam kesempatan pada pagi hari ini, saya ingin menyampaikan firman Allah dengan satu topik. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Oh, haleluya. Hati yang gembira, hati yang senang, firman Allah mengatakan adalah obat yang manjur. Saudara-saudara, kalimat sederhana tetapi sangat dalam maknanya bagi kehidupan setiap manusia. Haleluya. Nah, saudaraku, kita baca dulu firman Allah di dalam Amsal pasal 17 ayatnya yang ke-22. Ya, jadi kalimat ini ada dasarnya. Dasarnya adalah ayat firman Tuhan. Hati yang gembira, ya, dalam Amsal pasal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan, menggerogoti tulang. Saudara, ada perbandingan yang sangat menyolok. Hati yang gembira dengan hati yang tidak gembira, artinya semangat ini patah. Hati yang gembira itu merupakan satu obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan, mengosongkan tulang. Haleluya. Nah, saudaraku, kita perhatikan dulu apa sih yang dimaksudkan hati yang gembira itu. Ya, hati yang gembira itu sesungguhnya adalah hati yang bersuka cita. Ya, hati yang bersuka cita, hati yang senang, dan hati yang berbahagia. Haleluya. Ya, jadi yang dimaksudkan hati yang gembira itu adalah hati yang penuh sukacita, penuh kegirangan, ya saudaraku, bahagia. Ya, saudara, kalau orang berada dalam suasana yang seperti ini, waduh, semuanya bisa dikalahkan. Ya, hati yang gembira, firman Allah katakan, adalah obat. Apa artinya obat, saudaraku? Obat itu adalah bahan untuk mengurangi atau menyembuhkan penyakit. Ya, jadi saudara bayangkan, manusia itu tidak akan pernah luput yang dari namanya penyakit. Dan manusia berusaha untuk mengurangi rasa sakit, bahkan untuk menyembuhkan penyakit itu. Ya, usaha manusia. Tetapi firman Allah katakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Oh, haleluya. Manjur itu, saudaraku, artinya mujarab. Artinya ampuh, ya. Jadi perhatikan, obat yang manjur, obat yang mujarab, obat yang ampuh. Haleluya. Saya pernah pergi ke apotek, ya. Kemarin saya masih sempat ke sana, saudara, ya. Nah, sempat saya foto itu di etalase sebelah atas ada tulisan, hati yang gembira adalah obat. Di apotek penjual obat, tetapi dia tulis hati yang gembira adalah obat. Tapi pernah saya coba sampaikan kepada petugas di apotek, saya bilang itu kurang kalimatnya.
Maksudnya gimana Pak? Kalimat itu kurang. Ya. Nah seharusnya gimana? Kalimat itu ada kelanjutannya. Hati yang gembira adalah tidak berhenti sampai kepada obat, tetapi obat yang manjur. Itu yang benar. Jadi hati yang gembira itu mengalahkan obat-obat yang secara material ini, saudara. Ya, Allah. Ya, hati yang gembira adalah obat. Dan obat itu menyembuhkan penyakit. Ya, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Berarti bahwa hati yang senang, hati yang gembira, hati yang bahagia itu menyembuhkan penyakit dengan sangat ampuh. Haleluya. Nah, saudaraku, ada dua macam penyakit sebenarnya yang dialami oleh manusia ketika manusia berada di muka bumi ini. Ada dua macam penyakit. Ya, yang pertama adalah penyakit jasmani. Ya, kita lihat tidak peduli tua, tidak peduli muda, tidak peduli wanita, tidak peduli pria, banyak mereka yang menderita sakit. Ya, penyakit jasmani. Ya, dan penyebabnya tentu bermacam-macam. Mungkin pola makannya yang tidak benar, hidup kurang cairan, ya, sehingga imun tubuhnya saudaraku menjadi ya terganggu. Kemudian jarang tidur, pola tidurnya juga tidak bagus, sering bergadang, ya, dan kemudian ya stres berkepanjangan karena memikirkan pekerjaan-pekerjaan itu. Nah, saudaraku, ini macam penyakit yang muncul kemudian manusia itu bisa sakit-sakitan. Ya, karena kekurangan. Artinya salah memilih dalam bertingkah laku. Ya, tidur kurang, makan tidak teratur, minum juga kurang, dan lain sebagainya. Ya, saudaraku. Dan yang kedua adalah penyakit rohani. Penyakit rohani ini sama dengan penyakit batin ini, saudaraku, ya. Batin, perasaan ini. Ya, nah ini yang paling berbahaya. Sebab dengan munculnya penyakit rohani ini, penyakit batinia ini akan berkelanjutan sampai kepada penyakit jasmani. Ini juga menjadi penyebabnya. Ya, rasa cemas, rasa kecewa, perasaan marah, dendam, dan lain sebagainya. Itu juga penyakit loh. Penyakit batin ini. Sudah bayangkan kalau orang sudah merasa khawatir di dalam hidupnya. Khawatir. Ya, maka rohaninya, batinianya, hatinya terganggu. Ya, kalau dia suka dendam, tersinggung, tidak pernah terselesaikan, itu juga bisa menimbulkan kemudian beban di dalam hidup. Apalagi di masa pandemi ini, saudaraku, ya, dengan adanya itu si tokoh yang sekarang lagi genit-genitnya ini, ya, yang namanya si Corona. Yo, banyak orang gelisah, saudaraku, terganggu semua, ibadah saja terganggu. Coba bayangkan orang ini bertemu di dalam ibadah sekarang harus dibatasi dengan secara online saja. Ya, sama seperti kita sekarang ini. Coba dengan adanya penyakit ini, saudaraku, ya, batinia ini, saudara, maka akan mengganggu seluruh aspek kehidupan manusia. Bahkan tidak hanya batinia saja, bukan saja dari ya segi rohaninya saja, sampai yang jasmani pun ini akan merasa sakit. Jadi manusia, saudaraku, soal sisi hidupnya itu tergantung dari suasana hati. Ya, kalau hati kita gembira, haleluya, pasti penyakit itu bubar. Amin. Ya, jadi sekali lagi manusia itu tergantung dari sikap hatinya. Ya, saudara perhatikan di dalam kitab Kejadian pasal 4 ayat 4 sampai ayat 5. Di situ dikatakan ada dua manusia. Satu namanya Kain, satu namanya Habil. Ya, ini adalah anak-anak yang pertama muncul dari Adam dan Hawa, belum ada yang lain.
Tetapi saudara perhatikan kedua sikap atau perilaku anak-anak ini. Ya saudaraku, Kain dia mungkin dididik oleh orang tuanya untuk rajin beribadah. Maka dia mempersembahkan korban kepada Allah dari hasil tanahnya. Sebab dia memang seorang pekerja di ladang, petani. Maka dia membawa hasil tanahnya. Ya, tetapi kemudian Habil karena dia adalah seorang gembala, maka dia membawa hasil ternaknya. Ya, dari hasil kerja mereka masing-masing, mereka membawa persembahan. Haleluya. Nah, tetapi Kejadian pasal 4 ayat 4 mengatakan Habil juga mempersembahkan dari anak sulung kambing dombanya. Jadi kata juga ini, Habil juga berarti pertama sudah ada yang membawa persembahan, yaitu Kain, kakaknya. Ya, Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya. Waduh, luar biasa. Persembahan itu diindahkan, persembahan itu diterima oleh Tuhan. Haleluya. Tetapi Kain dan korban persembahannya yang dari hasil tanah tadi tidak diindahkan oleh Tuhan. Ya, lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Nah, perhatikan, dari hati yang terganggu, hati yang panas tampil kepada wajah yang kemudian mukanya muram. Ya, muram. Saudara, bukan salah persembahan daripada Kain, ya. Karena di dalam hukum Taurat pun selanjutnya dikatakan ada, ya, diperintahkan bangsa Israel itu mempersembahkan dari hasil tanahnya. Tidak salah sebenarnya. Tetapi yang salah itu adalah hati ini, saudara. Ya, karena dia sedang mempersembahkan korban, adiknya ikut-ikutan. Nah, mungkin dari situ sudah mulai timbul kecemburuan. Ya, apalagi setelah diketahui bahwa persembahan Habil itu diterima sedangkan dia tidak. Waduh, hatinya menjadi panas dan mukanya muram. Dan tidak berhenti sampai di situ, selanjutnya dia dendam kepada adiknya ini. Dan kemudian satu saat adiknya dibunuh. Saudara perhatikan, kenapa dia melakukan pembunuhan? Dimulai dari hati. Jadi saudaraku, hati ini punya peran penting di dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Ya, haleluya. Itulah sebabnya di dalam Amsal pasal 4 ayat yang ke-23 dikatakan di sana, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ya, waspada. Hati-hati, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kenapa? Karena dari hati itulah, dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, hidup manusia tergantung dari suasana hati ini. Ya, saudara, bayangkan kalau hati kita sudah tidak nyaman, kita nggak enak tidur. Kalau hati kita dendam, sudah terganjal semua di hati ini. Dan itu akan berkelanjutan. Ya, coba bayangkan, suasana hati ini penting dijaga, diperhatikan. Sebab itu firman Allah katakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Hati yang gembira, hati yang senang, hati yang bahagia adalah obat yang manjur. Saudara, mari kita gunakan hidup kita, ya, untuk senantiasa bersukacita, untuk senantiasa bergembira. Ya, jangan sedih terus, ya, suram terus wajahnya. Mari kita gunakan hati kita, hati yang gembira, suka tersenyum, suka tertawa. Amin. Ya, saudaraku, tapi hati-hati. Jangan senyum sendiri tanpa alasan. Jangan ketawa-ketawa sendiri tanpa alasan. Banyak orang yang melakukan itu, berjalan sambil senyum-senyum sendiri.
tanpa alasan. Itu orang harus bawa ke dokter, ya. Tapi hati yang gembira adalah alasannya. Firman Allah mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur, ya. Nah, saudaraku, perhatikan dampak hati yang gembira, ya. Hati yang gembira itu memiliki dampak, ya. Pertama, dia akan berpikir positif, ya. Kenapa? Hatinya senang. Orang lain menyakiti dirinya, oh, nggak dianggap. Dia tetap sukacita, puji Tuhan. Saya tahu Tuhan lah yang akan menolong saya, ya. Tatkala menghadapi segala sesuatu, ya, dia selalu gembira. Orang yang bergembira, berpikir positif, tidak ada satupun yang sulit di dalam hidupnya, ya. Jadi hati yang gembira itu kita bisa berpikir positif, ya, tidak suka marah dan tidak memiliki satu tindakan-tindakan yang menyakitkan. Kenapa? Dia nggak pernah berpikir balas dendam, ya. Dia tidak punya sakit hati karena pikirannya positif, yang baik-baik saja. Haleluya. Nah, saudaraku, Amsal Solomon pasal 15 ayat 13 mengatakan, hati yang gembira itu membuat wajah raut muka ini berseri-seri. Tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Tinggal pilih saja, saudara. Firman Allah jelas mengatakan ini berdasarkan firman Allah. Hati yang gembira membuat muka wajah ini bersinar terang, berseri-seri, suka tersenyum. Sekali lagi tidak senyum sendiri tanpa alasan, saudaraku, ya, tetapi wajah yang sukacita, ya. Haleluya. Tidak peduli muda, tidak peduli tua, kalau wajah itu berseri-seri, tanda hatinya bersukacita. Ya, walaupun saya keriput semua, tetapi suka tersenyum. Amin. Tetapi hati yang patah ini, tetapi hati yang sedih, hati yang pedih ini, saudaraku, sangat merugikan, mematahkan semangat. Coba kalau orang yang sedang sedih, malas kerja sudah, ya. Kalau orang sudah sedih, aduh, tidak mau melangkah apapun, sudah semuanya tinggal cuma direnungkan, dipikirin terus, badannya tambah kurus, habis riwayatnya. Mari milikilah hati yang gembira di dalam hidup ini, karena itu adalah anjuran dari firman Allah. Nah, tetapi bagaimana cara kita memiliki hati yang gembira? Nah, ini penting, saudaraku. Segala sesuatu itu pasti ada jalan keluar. Nah, kita harus tahu jalan keluarnya ini. Bagaimana kita bisa memiliki hati yang gembira, hati yang senang, hati yang sukacita, hati yang selalu berbahagia? Tentu ada alasannya, ya. Bagaimana kita bisa memiliki hati yang gembira? Alkitab, ya, mengatakan dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat 143. Nah, ini penting sekali, saudara, ya. Jawabannya selalu berada di dalam firman Allah. Ya. Saya tidak berbicara di luar firman Allah, ya, tapi di dalam ayat-ayat Alkitab. Bagaimana kita bisa memiliki kebahagiaan di dalam hidup ini, ya? Tidak punya anak pun tetap bahagia, anaknya banyak pun tetap bahagia, penghasilan sedikit tetap bahagia, apalagi kalau penghasilan besar tambah bahagia. Haleluya. Tetapi bagaimana kuncinya kita bisa memiliki kebahagiaan? Mazmur 119 ayat 143 mengatakan, aku ditimpa kesesakan, kata pemazmur, dan kesusahan. Ya. Jadi manusia tidak akan pernah luput yang namanya beban, namanya penderitaan, masalah dan lain sebagainya. Kata pemazmur mengatakan, aku ditimpa kesesakan dan kesusahan. Tetapi dia berkata, perintahmu, firmanmu itu menjadi kesukaan. Amin. Saudara, terjawab sudah. Bagaimana kita bisa menjadi bahagia? Satu saja kuncinya adalah firman Tuhan. Manusia tidak akan pernah luput dari mana namanya persoalan, dari namanya masalah, dari namanya musibah. Dan itu memang sangat menekan, sangat tidak menyenangkan.
Tetapi dalam kondisi semacam itu, obat yang manjur adalah hati yang gembira. Dan hati yang gembira itu didapati ketika kita memperhatikan firman Tuhan. Tetapi perintah-perintahmu itu menjadi kesenanganku, menjadi kesukaanku, menjadi makananku setiap hari. Amin, haleluya. Karena manusia hidup itu bukan hanya oleh roti saja, tetapi oleh setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Itulah yang menjamin kehidupan kita. Amin. Haleluya. Nah, saudaraku, dalam Yeremia pasal 15 ayat yang 16, itulah kuncinya. Ya. Bagaimana firman Allah itu bisa menjadi kesukaan? Ya. Haleluya. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataan. Amin. Apabila aku menjumpai perkataanmu, apabila aku mendapatkan perkataanmu, satu hal yang aku kerjakan, maka aku menikmatinya. Dan firmanmu itulah menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab namamu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Saudara, memang kunci satu-satunya untuk kita bisa menikmati kebahagiaan dalam hidup, sukacita di dalam hati, kesenangan di dalam hati ini cuma firman Allah. Tapi firman Allah yang bagaimana? Bukan hanya sekedar kita datang beribadah, mendengarkan pendeta berkhotbah. Belum cukup. Bukan karena kita rajin baca Alkitab, ya, dan kemudian setiap menjadi satu syarat, ya, menjadi satu kebiasaan setiap pagi baca ayat. Ya. Saudara, belum cukup. Pernah saya ditanya, saudara, ya, Pak, Bapak sudah baca Alkitab berapa kali? Dari Kejadian sampai Wahyu. Saya sudah habis 15 kali baca dari Kejadian sampai Wahyu. Hebat orang ini. Tapi saya jawab ini, saya belum pernah baca dari Kejadian sampai Wahyu secara berurutan. Ya, tetapi saya selalu baca firman Allah, tetapi tidak berurut dari Kejadian sampai Wahyu. Saudara, sekali lagi firman Allah itu bukan hanya sekedar syarat kita bisa membaca, tapi Alkitab mengatakan aku menikmati. Ketika aku mendengar, ketika aku bertemu dengan perkataanmu, ketika aku membaca firmanmu, aku menikmati. Oh, luar biasa. Menikmati itu artinya begini. Ketika kita makan, berbeda orang yang kelaparan dengan orang yang memang ya secara rutin memang makan sebagaimana kebutuhan. Ya, orang yang kelaparan ketika dia menikmati makanan, wah, mungkin juga tidak berdoa, langsung santap saja, sampai habis. Tetapi orang yang memang ya jadwal makannya sudah tertentu, ketika dia makan seratus tidak gelojoh, dia mungkin ambil satu suap, dikunyah-kunyah, dia menikmati, ya, sehingga dia bisa membedakan mana masakan enak dan mana makanan yang lezat. Enak dan lezat, ya, bukan yang tidak enak, ya. Tapi apa? Karena dia menikmati, saudara. Jadi ketika kita mendengar firman Allah, tidak hanya sekedar syarat kita sebagai orang Kristen harus dengar khotbah, tidak hanya sebagai syarat ketika kalau kita sebagai orang Kristen suka baca Alkitab, hafal Alkitab, tidak cukup. Tapi hayati itu firman Allah, nikmati itu firman Allah, maka firman Allah itu menjadi kesukaan bagi kita. Amin. Ya, saudaraku, di dalam Kitab Yosua pasal 1 ayat 8, di situ dikatakan, jangan lupa kamu memperkatakan kitab Taurat ini. Memperkatakan. Artinya apa yang dikatakan? Bukan setiap hari khotbah, bukan. Memperkatakan kitab Taurat ini artinya apa yang kita katakan cocok persis dengan firman Allah. Nah, bagaimana kita bisa berkata-kata cocok persis dengan firman Allah kalau kita tidak bisa menikmati atau belum pernah menikmati firman Allah? Ya, jangan lupa kamu memperkatakan kitab Taurat ini dan renungkanlah Taurat itu siang dan
malam. Mau. Jadi ketika kita membaca firman Allah, kita merenungkan firman itu siang dan malam. Artinya menikmati. Ketika aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Dan karena aku menikmatinya, maka aku bahagia. Dan karena itu setelah aku menikmati kebahagiaan, aku bagikan kebahagiaan itu kepada orang yang lain. Ya, Yosua tadi mengatakan, ingat jangan lupa kamu memperkatakan kitab Taurat itu. Dan renungkanlah siang dan malam. Dan bertindak hati-hati, cocok, persis, sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab Taurat itu. Akhirnya saudara kita praktek firman Allah. Kalau Tuhan katakan hati yang gembira adalah obat yang manjur, coba renungkan. Dan setelah kita renungkan, kita memiliki kebahagiaan dan kita praktek dalam hidup kita, selalu hidup yang ditandai dengan kebahagiaan. Amin. Mudah syaratnya. Hanya saja sayangnya banyak yang tidak bisa melakukan karena mudahnya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tidak hanya sekedar obat yang manjur. Itu hanya berlaku bagi orang yang bisa menikmati firman-Nya, menghargai firman-Nya, dan kemudian melakukan firman-Nya. Amin. Haleluya. Nah, saudaraku, dalam Mazmur pasal 119 ayat 105, di situ dikatakan firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Allah itu lampu, pelita, penerang ya di dalam langkah-langkah perjalanan kita supaya kita melakukan satu tindakan yang tidak salah karena diterangi, saudara. Dan terang yang sebenarnya itu adalah firman. Amin. Haleluya. Saudaraku, hidup di dalam Yesus itu adalah hidup di dalam terang. Ya, karena Tuhan Yesus pernah mengatakan, ya lagi aku ada di dalam dunia, aku ini adalah terang dunia. Tetapi sekarang kamu adalah terang dunia. Amin. Saudara dan saya adalah terang bagi dunia ini. Tapi bagaimana kalau kita belum pernah diterangi hidup kita oleh firman Allah? Itu hargai firman Allah, saudara ya. Sebagai orang percaya, hargai firman. Karena dengan menghargai firman Allah, kita sama menghargai Tuhan. Karena firman Allah yang tertulis itu adalah Alkitab. Tetapi firman Allah yang hidup itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Dialah firman yang sudah menjadi manusia. Ya, dan kemudian tinggal bersama-sama dengan kita, yang harus kita nikmati dalam hidup kita supaya kita bersuka cita senantiasa. Amin. Amin. Saudaraku, sukacita hanya di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Sebab dalam Yakub pasal 1 ayat 21 dikatakan, sebab itu saudaraku, buanglah, singkirkan segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Udahlah. Jangan isi hati kita dengan hal-hal yang busuk, ya, yang kotor, yang jahat, ya, yang begitu numpuk banyak sekali, ya. Tetapi terimalah dengan lemah lembut. Firman Allah yang tertanam di dalam hatimu, yang membuat hati kita segar, membuat hati kita gembira. Tetapi lebih dari itu, firman Allah itu memberikan pengharapan bagi kita yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Saudara, hidup kita cuma satu kali di dunia ini. Jangan diisi dengan kesedihan, kesusahan, berbanyak, sangat berat. Lepaskan semua. Dan kuncinya adalah satu, hargai firman Allah dan lakukan firman Allah. Maka kita akan berbahagia, kita akan memiliki hati yang gembira sampai pada saatnya kita pulang. Ya, dan di sana juga menikmati yang dikatakan keselamatan jiwa kita. Amin. Saudara, masih ada kesempatan kita bisa menggunakan. Ya, apalagi sekali lagi dalam kondisi-kondisi yang buruk saat ini, saudaraku ya. Jangan kemudian kita ditandai dengan kekhawatiran, kecemasan dan lain sebagainya. Tetap bersandar kepada kebenaran firman Allah yang berkuasa supaya hidup kita tenang dan tenang. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua di dalam kesempatan pagi hari ini.
Amin. Mari kita tunduk kepala. Terima kasih Bapa yang ada di surga. Terlalu luar biasa kebenaran firman-Mu yang membangun kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu adalah jalan keluar bagi perkara-perkara yang kami hadapi. Firman-Mu itu sangat bermanfaat bagi kehidupan kami. Tuhan, terima kasih. Bila mana beban penderitaan itu datang, kami tidak akan datang kepada orang-orang lain. Kami tidak akan berusaha mencari jalan keluar di luar Tuhan. Tetapi kami tetap berharap dan kami akan menggunakan kesempatan dari hari ke hari. Kami akan belajar kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi Bapa yang di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.